kalian semuanya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong mejanya yang rapi dirapikan, kursi duduk ya. Oke, ada yang tidak hadir ini? Ada. Siapa? Revi. Ya, kenapa dia tidak hadir ini? Sakit. Ya, sakit ya, sudah segera sembuh ya. Amin. Ya. Sebelum belajar, ya, ketua kelas Adi, ya, silakan pimpin doa. Berdoa selesai. Jadi ini gambaran materinya kita ini yang bisa kalian lihat di apa? Ada peta di slide ini, bisa lihat ini. Inilah jalur penyebaran agama Hindu Buddha Indonesia. Jadi petanya jelasnya ada peta Indonesia ya. Ini peta apa? Ini peta Indonesia. Ini peta benua Asia ya. Ya, jadi karena Hindu Buddha ini kan asalnya dari India ya. Agama dari India kalau Hindu ya. Jadi, nah ini bisa jelas ini apa? Jelas ini ya, bisa dilihat semuanya ya. Kita masuk ke materi yang kita akan bahas tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha Indonesia. Jadi ada 5 teori ini. Ya 5 ya, 5 teori. Ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisya, ada teori Sudra, ada teori arus balik. Jadi Bapak minta ya, sama kalian ada yang bisa menjelaskan ini. Yang pertama teori Brahmana, siapa yang bisa menjelaskan tentang teori Brahmana ini? Siapa? Lipa. Oke, Lipa. Silakan Lipa. Jadi teori Brahmana ini sesuai dengan pemikiran Van Leur yang mengatakan bahwa Hindusiasi di Indonesia ini dibawa oleh para kaum Brahmana. Nah, ini pendapat ini karena ada bukti penemuan prasasti yang yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi seperti itu. Oke, bagus ya. Terima kasih jawabannya Lipa ya. Oke, ada lagi siapa lagi? Yang kedua, teori Ksatria Anggun. Jangan diri Anggun ya. Teori Ksatria itu dia berangkat dari raja-raja dari India yang melakukan daerah-daerah tertentu di Indonesia dan menghindukan penduduknya. Dalam hal ini, kaum Ksatria memegang peranan penting, sehingga F. D. Kabur menyebut teori ini dengan nama teori Ksatria. Van Leur mengajukan keberatan baik terhadap hipotesa Ksatria karena suatu koloniasi yang dilakukan oleh golongan Ksatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih yang mulia. Dari teori Ksatria ini bahwa yang membawa agama Hindu ini ke Indonesia ini adalah kaum Ksatria ya. Tentara India yang melarikan diri dari India sampailah ke wilayah Nusantara membantu para raja-raja di Nusantara. Oke, ada lagi yang bisa bantu Bapak menjelaskan ini tentang teori Waisya. Siapa teori Waisya? Oke, Erni, silakan Erni. Ya, apa ini isinya Erni? Teori Waisya. Oke. Teori Waisya. Menurut N.J. Fromm, golongan pedagang dari kasta Waisya merupakan golongan terbesar yang datang ke Nusantara. Mereka menetap di Nusantara dan kemudian memegang peranan penting dalam proses penyebaran kebudayaan India. Iya, oke ya, teori Waisya ini sering disebut dengan teori pedagang ya. Jadi yang bawa agama Hindu ini adalah kaum pedagang ya. Ya, sampailah agama Hindu Buddha ini ke Nusantara. Oke, ada lagi teori Sudra, siapa lagi? Siapa lagi? Leni bisa. Leni siapa lagi? Leni bisa. Oke, silakan Leni. Teori Sudra ya. Teori Sudra. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori Sudra. Oke, anunya saja. Apa teorinya saja? Apa isinya teorinya? Teori Sudra ini. Oh, bisa. Oke. Enggak ada teorinya. Nggak ada. Yang ketemu. Yang keempat ini ada teori Sudra. Oke, siapa? Leni ya. Oke, Leni. Apa isinya teori Sudra ini? Jadi teori Sudra ini agama Hindu dibawa oleh golongan Sudra dan para Buddha. Mereka datang ke Nusantara untuk mencari kehidupan yang
yang lebih baik. Ya, oke. Terima kasih ini jawabannya ya. Oke, bagus ya jawabannya ya. Oke, lagi. Yang terakhir siapa lagi? Teori arus balik. Siapa? Ini siapa bisa menemukannya? Sony ya. Ada teori arus balik. Silakan Sony ya. Nah, ini. Ya. Oke, di sini teori arus balik disampaikan oleh Van Leur. Teori ini mendasarkan pada suatu rasionalisasi bahwa akibat interaksi dengan para pedagang India yang cukup lama, maka para pedagang atau saudagar pribumi Nusantara mulai tertarik dengan perilaku keagamaan Hindu-Buddha dari India tersebut. Akibatnya para saudagar tersebut mengundang kaum Brahmana untuk datang ke Nusantara menyampaikan ajaran agama Hindu-Buddha. Selanjutnya, baik kaum Brahmana, bangsawan maupun para pedagang bersama-sama menyebarkan agama Hindu sesuai dengan peranannya masing-masing. Ya, oke, terima kasih Sony ya. Jadi teori arus balik ini ya bahwa agama Hindu-Buddha ini masuk ke wilayah Nusantara ini orang Indonesia sendiri yang aktif ya. Yang aktif belajar agama Hindu, manggil, yang belajar di India, habis itu sampai dari India kembali ke Nusantara mengajarkan agama Hindu ya. Kembali kelompok kalian, PD-nya adalah KPD. Kalian diskusikan tentang teori masuk Hindu-Buddha ini, pendukung teori dan buktinya. Nanti kalian lihat ini kerjakan, yang kalian diskusikan nanti sebentar. Apakah mendengar kesimpulan kalian dari diskusi kalian ya? Oke, orang baginya ke kelompok ini. Ada ini. Ya, lihat ya. Lihat ini apa yang dikerjakan. Ada sudah apa perintahnya situ apa yang dikerjakan, ya. Presentasinya tadi ya. Jadi kalian di sini ada 5 teori ini. Jadi kalian diskusikan menurut kalian ini yang mana ini? Yang apa? Yang bagus menurut kalian ini buktinya ini pendukungnya ya. Ya, bukti menguatkan ini ya. Ya, beri waktu 15 menit atau 20 menit kalian diskusi, kalian kerjakan. Nanti sebentar akan semua presentasi hasilnya. Oke, ya. Diskusinya kita kalian telah selesai ya. Jadi Bapak ingin mendengar hasil diskusi kalian. Yang dari kelompok 1 ini siapa? Oke, ini silakan hasil diskusi kalian dari teori-teori ini. Silakan apa kesimpulannya kalian dari diskusinya? Silakan diri ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kami tadi bahwa teori yang paling menguatkan adalah teori arus balik. Karena pada teori ini menekankan bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang bersikap aktif atau apa namanya? Oh, yang aktif. Oke, ya. Seperti itu. Jadi bangsa Indonesia sendiri yang berperan aktif dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, bagus ya. Hasil diskusi kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya. 1. Oke, kelompok 2 silakan. Siapa ini yang bisa hasil kesimpulan diskusi kalian siapa? Eleni, silakan Eleni. Oh, Sony. Oke, Sony. Apa? Ya, jadi menurut hasil diskusi dari kelompok kami, teori yang paling kuat itu adalah teori Brahmana. Karena Brahmana ini adalah merupakan kasta yang paling tinggi dalam agama Hindu. Jadi dia dengan mudah untuk menyebarkan agama tersebut di Indonesia. Ya, oke. Jawaban yang bagus ya dari kelompok 2 ya. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus ya. Oke, dari terakhir kelompok 3, kalian pilih teori mana yang paling kuat menurut kalian? Ada diskusi kalian ini apa? Oke, siapa yang bisa? Oke, Ernie, silakan Ernie ya. Ya, teman-teman simak ya penjelasannya dia ya. Kelompok kami memilih teori Waisya karena teori Waisya ini merupakan golongan pedagang yang mereka itu berdagang sekaligus menyebarkan kebudayaan India di Nusantara. Iya, oke. Nah, dari hasil kelompok 3 ini mengatakan mereka lebih sepakat dengan teori Waisya pedagang ya, yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Oke, semua jawaban yang bagus ya. Oke, terima kasih ya hasil diskusi kita hari ini. Tunggu, sudah kan? Belum. Sampailah kita pada hari pembelajaran. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak ingin mendengar kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Nur Khalifah. Oke, kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Bapak silakan Nur Khalifah. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi jalur penyebaran Hindu-Buddha. Jadi di sini semua teori-teori ini bisa kita terima
Dan buktinya juga kan sudah ada. Jadi jalur penyebaran Hindu Buddha itu tidak cuma satu, tapi ada 5. Oh ya, oke, terima kasih jawabannya. Kesimpulan yang bagusnya dari Nur Halifah. Oke. Yang terakhir refleksi. Siapa bisa refleksi? Oke, siapa? Anggun ya, Anggun silakan. Anggun, hasil refleksinya kita yang paling terluka dari belajar kita hari ini apa? Oke. Yang dapat kita temukan dari refleksi yang bisa kita pelajari hari ini yaitu bahwa dapat kita mengetahui bahwa penyebaran agama Hindu Buddha itu ternyata di Indonesia sebelumnya masuk agama Islam itu ternyata ada agama Hindu yang masuk duluan. Ya, dua, dan sehingga bisa menemukan toleransi antar umat beragama ya. Iya, iya. Ya, oke. Itulah hasil refleksi belajar kita. Oke, ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, Bapak hadiri, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.